Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan selalu diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya Petani Tulen yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana agar tanaman pisang kita tetap produktif dengan bagus ya. Karena biasanya itu suatu tanaman kalau sudah bertahun-tahun itu akan terjadi penurunan ini ya, produktivitasnya ya. Bisa dari buahnya yang ini kualitasnya jelek, bisa juga buah itu tidak seperti saat awal kita menanam ya. Seumpama satu tandan bisa berisi 10 sampai 8 sisir, mungkin di situ bisa berkurang ya. Nah, di belakang saya ini ada 2 rumpun ya. Tapi maaf, lahannya itu di sini masih amburadul ya. Karena naga saya uh, tidak nutut ya untuk membersihkan lahan-lahan saya karena disibukkan dengan bunga naga. Nah, jadi di lahan ini seperti tidak terawat tapi masih terawat. Karena setiap saat saya ke sini hanya untuk mengecek bagaimana keadaannya, apakah waktunya disemprot pada batang-batangnya atau daunnya, dan apakah butuh asupan nutrisi. Tetapi untuk rumput, saya itu tidak suka menyemprot dengan herbisida ya atau racun rumput. Saya lebih suka dibabat secara manual atau pakai alat itu ya, mesin potong rumput. Toh kalaupun saya tidak bisa membersihkan rumput, saya biarkan saja. Nanti saya undang orang yang punya apa namanya ternak sapi ya untuk membersihkan atau untuk nyari rumput di sini di kebun saya. Itu lebih bagus. Karena dengan seperti itu lahan kita akan tetap ini ya, tetap terjaga dan tidak terjadi residu kimia dari semprotan racun rumput yang kita berikan. Di depan saya ini terlihat ada 4 anakan ya. 1, 2 itu ya, yang sebelah sana paling besar. Terus ini adiknya, dan ini paling bontot. Di sebelah sini ada 3. Nah, 3 anakan. Nah, untuk kita agar hasil dari rumpun ini tetap terjaga, tentunya ini ya, kita memberikan asupan nutrisi dan pupuk ya. Untuk nutrisi itu bisa diberikan pupuk organik padat, bisa juga organik cair. Dan untuk memberikan asupannya seperti kita memberikan pupuk kimia NPK, tentunya meliputi nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu bahan pokok utama untuk bisa menjadi tumbuh kembang lebih bagus ya. Nah, tentunya pohon pisang ini tidak hanya di sini terus sampai kapan kita merawatnya. Kalau hanya berada di sekitar berada di satu rumpun sini, itu walaupun kita menjaga lahannya, walaupun kita memberikan memberikan pupuk-pupuk organik, tentu di medianya itu akan ini ya, terjadi pengurangan unsur yang terdapat di dalam tanah. Ibaratnya kalau sudah lama terpakai tentunya akan rusak seperti itu. Nah, satu-satunya cara itu adalah kita harus memindah media tersebut ya. Bukannya kita harus mendongkel lalu dipindah, tidak. Jadi kita mengandalkan anakan pisang yang paling kecil. Di sana ada tuh anakan pisang yang paling kecil
sebentar saya tunjukkan ya. Nah, ini anakannya ya. Ini anakan paling kecil. Nanti kalau siap didongkel kita pindah. Pindahnya kemana? Terserah teman-teman. Mau berada di tengah sini bisa, di samping sini bisa. Kalau saya ini di sini. Nah, di sini. Ini sudah saya tanemin yang baru ya. Tuh kan. Itu baru. Di sana ada yang gede. Nah, di sana ada rumpun. Di sini ada rumpun lagi. Ditanam di sini juga nggak apa-apa, di tengah sini. Tergantung pengaturan teman-teman itu, seleranya itu di sebelah mananya. Asalkan diberi rongga dan jarak ya. Ini saya beri jarak kurang lebih 2 meter dari sebelah sini yang sudah pernah dipanen ya. Ini yang sudah pernah dipanen ini. Nah, di sana juga ya ada itu bonggol yang sudah ditebang. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kalau kita memindah ke lahan yang baru, tentunya lahan ini masih banyak nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam ini ya, tanah tersebut atau media tersebut. Jadi untuk pemupukan selanjutnya itu kita tidak butuh pupuk banyak-banyak. Hanya dipupuk misalkan di sini ini rumpun ada 4 anakan. Tentunya yang biasanya kita memupuk ibaratkan satu rumpun ini hanya 1 genggam, ini bisa naik. Karena kita harus ini memberi makan 4 orang ya. Jadi kalau 4 tanaman ini hanya kita berikan ibaratnya itu 1 piring, tentunya dia tidak akan ini ya, tidak akan kenyang. Tentunya harus 4 piring. Di sana ada 3 piring. Tetapi kalau kita memindah ke sini, nah ke sini, ke lahan yang baru, ini cukup 1 piring. Itu ibarat kita memberi makanan ya. Tentunya teman-teman bisa memahami ya. Nanti kalau kurang paham bisa tanya ke bertanya di kolom komentar. Nah, kembali lagi ke sini. Nanti kalau ini sudah berbuah semua, ini kita matikan saja. Kita mengandalkan yang sebelah sini. Ini jelas nanti akan seperti yang di situ tadi. Dia akan beranak pinak. Tergantung kita mau merawat berapa anakannya dalam satu rumpun, itu terserah teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, semakin kita merawat anakan banyak, tentunya membutuhkan asupan yang lebih banyak juga. Kalau kita hanya memberikan asupan seperti semula, seperti kita memberi pada saat masih hanya 1 rumpun dan ada anakan masih kecil, itu kurang ini ya, kurang tercukupi. Makanya kita harus bisa menyiasati untuk memindah anakan ke lahan yang baru, ke sebelahnya ya, untuk dijadikan indukan baru. Nanti kalau ini sudah dewasa, tentunya di sini sudah mulai habis itu, mulai bisa dipanen. Dan setelah sini panen, di sini sudah longgar, sudah tidak ada rumpun lagi. Kita proses tanahnya, kita proses dengan sedemikian rupa untuk mengembalikan unsur atau nutrisi dalam media yang lama ini. Dan nantinya kalau sini sudah yang ini sudah berbuah dan sudah dipanen, tentunya anakan ini sudah dewasa, mempunyai anakan sudah dewasa, kita pindah lagi ke sini.
atau di mana terserah teman-teman. Jadi seperti itu ya, mungkin bisa dipahami ya maksud saya untuk memindah media tanam ke media yang baru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan sedikit gambaran ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman petani dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.